Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Mari siapkan setiap hati kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bersama-sama kami mau satukan setiap hati kami. Kami datang bersyukur, kami mau berdoa. Kami mau satu di dalam hadirat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami mau naikkan pujian, kami mau mengangkat hati kami. Kami mau menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Biar segala pujian, penghormatan, syukur kami malam hari ini. Kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan atas setiap pujian kami malam hari ini Bapa. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami malam hari ini. Bahwa setiap hati kami masuk lebih dalam menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kasih-Mu melawat setiap kami malam hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Oh ini hati kami, ini sembah kami, ini pujian kami, sembah segala pujian Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Tiada kasih yang melebihi. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. Mari bersama malam hari ini bawa hatimu sembah Dia lebih dalam, lebih sungguh. Mari bersama Engkau yang mengalami kasih-Nya nyatakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. Kami ada Tuhan lebih dalam. Mari semua penyembah angkat hatimu sembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami rindu kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Biar kasih-Mu itu yang bawa setiap hati kami malam hari ini. Tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Dalam kasih-Mu kami terima kekuatan, sukacita, pengharapan. Kami bau Tuhan, kami lihat tangan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Hadirat-Mu itu selalu jadi tempat kami berlindung, tempat kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama sekali lagi sama-sama nyatakan. Dan ku ingin mengenal-Mu
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi sama-sama dengan segenap hatimu, mari bersama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi bersama, denganku. Kami rindu Kau Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Tuhan. Lebih dalam kami rindu kasih-Mu, lebih dalam kami datang menyembah. Semakin dalam mengasihi Engkau, oh ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Katakan firman-Mu Tuhan, dasar hidup yang berdaulat atas. Lebih lagi bersama-sama mari nyatakan, ku terhubung denganmu, selalu di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi bersama mari nyatakan, ku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, anugerah Tuhan atas kami. Dan kalau kami ada di mesbah doa semua karena anugerah Tuhan, biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam ini dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk.
Dan sebelumnya saya mau sampaikan permohonan maaf untuk semua yang mau mendaftar di Mesbah Doa Natal. Ya, sudah penuh, sudah full 2 ibadah. Ya, dan minta maaf sekali saudara yang tidak mendaftar. Ya, tidak akan mendapat tempat duduk karena gedungnya sangat terbatas. Ya, ini yang mendaftar sudah hampir 2.000 saudara ya. Jadi kami mohon maaf, mungkin next time kita akan cari tempat yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati, karena banyak yang masih tanya saya, Bu, itu kok enggak bisa daftar di aplikasi, sudah ditutup. Ya, dari awal-awal buka dulu tuh sudah langsung penuh. Ya, jadi kami mohon maaf karena tempat yang terbatas. Next time kita bisa lebih lagi di tempat yang lebih besar. Iya, baik saudara, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya, dan biarlah iman kita semakin bertumbuh. Kirimkan kesaksian saudara. Shalom Ibu Debbie, saya ini sudah lama menjadi jemaat Ibu semenjak COVID. Saya mau bersaksi ya bagaimana kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya harus melakukan tindakan operasi, menjalani. Ya, tindakan operasi yaitu operasi pengangkatan rahim. Karena ada pembengkakan di rahim saya. Dan dokter bilang kalau ini adalah operasi yang besar karena ukuran rahim saya itu besar dan lebih besar dari ukuran normal. Saat itu muncul ketakutan dalam diri saya. Ya, dan pada saat itu juga saya lagi dalam keadaan yang sangat kecewa sekali dengan mama saya. Dan saya sudah beberapa bulan memutuskan hubungan dengannya. Namun pada saat saya mau dioperasi ada gejolak di dalam batin saya. Ya, di mana saya ini masih susah untuk memaafkan dan mengampuni. Setiap malam saya selalu mendengar khotbah-khotbah Ibu. Tapi ya itu Bu, ya saya tahu, namun rasanya ya masih berat sekali untuk memaafkan. Ya, namun mendekati hari operasi perasaan saya pun makin berat. Ya, berat sekali Ibu. Ada ketakutan ya, kalau ada apa-apa dengan operasi saya, aduh bagaimana ya. Namun pokoknya rasanya hati saya itu masih berat sekali dan tidak tenang. Ya, namun setiap hari saya selalu mendengarkan khotbah ya, dan setiap mendengar khotbah Ibu saya selalu merasa tertegur. Ya, dan saya belajar untuk mau memaafkan. Akhirnya saya memutuskan ya untuk memaafkan, dan saya kirim pesan ke mama saya untuk meminta maaf ya. Saya minta maaf kalau saya sudah ngomong kasar atau ya ada kesalahan. Dan saat itulah ada perasaan lega yang timbul, bahkan ada ketenangan Ibu yang timbul di hati saya. Dan puji Tuhan saya pun dioperasi, dan puji Tuhan operasinya berjalan dengan lancar. Saya pun merasakan mujizat Tuhan. Setelah operasi dokternya bilang kalau rahim saya besar sekali. Dan mereka saat itu kesulitan untuk mengeluarkannya. Dan suster heran, kok bisa ya dengan badan saya yang kecil, saya punya rahim yang segede itu. Puji Tuhan, dokternya bisa mengeluarkan rahim saya tanpa harus di sesar. Nama operasi yang saya lakukan adalah dengan memakai laparoskopi. Saya juga tidak merasakan kesakitan yang luar biasa setelah operasi, dan suster selalu menawarkan saya ya kalau mau pakai extra painkiller, yaitu ya penghilang rasa sakit. Tapi karena saya tidak merasakan kesakitan, jadi ya saya selalu menolak. Mereka heran karena biasanya sehabis operasi itu pasti minta ekstra ya obat penghilang rasa sakit. Dan sehari setelah operasi saya pun bisa jalan, bahkan mandi sendiri. Dan saat ini juga saya sedang mengalami ya pemulihan yang sangat cepat. Puji Tuhan ya, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat ya khotbah-khotbah Ibu, saya sangat terberkati.
Saya doakan semoga dimanapun kita semua berada, kita semua sehat selalu, diberkati Tuhan, terutama buat ibu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, itulah yang Tuhan mau dari kita ya. Seringkali ya kita ini sulit mengampuni, memaafkan. Ya, tapi ketika Tuhan izinkan suatu terjadi, maka akhirnya kita pun melakukan. Ya, jangan tunggu keadaannya seperti itu baru harus terpaksa minta maaf. Kalau hari ini saudara kita ditegur oleh firman Tuhan, bertobatlah, ya jangan kepahitan dan saling memaafkan ya, sebab Tuhan itu Tuhan yang juga sudah mengampuni dan memaafkan kita semua. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, dan hari ini saudara kita memasuki pembacaan dari kitab Amsal yang ke-16 sekarang. Ya, saya akan baca Amsal 16 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata di sana, Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Manusia itu menimbang-nimbang di dalam hati, tapi jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang memberikan jawaban. Makanya kita ini misalnya dalam segala persoalan kita berurusan dengan orang lain, ya kita klaim ayat nih saudara. Manusia boleh menimbang-nimbang dalam hati, tetapi Tuhan itu yang memberikan jawaban. Lidah itu berasal daripada Tuhan. Kita percaya Tuhan pegang kendali, bahkan dalam segala perkara Tuhanlah yang menentukan. Ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tapi kan Tuhan yang menguji hati kita. Ya, walaupun menurut kita ini jalan benar, jalan ini benar, apapun yang kita pikirkan benar, ingat ya, Tuhan itu menguji setiap hati manusia. Tuhan menguji setiap hati orang. Walaupun kita pikir hidup kita udah benar, tapi ingat Tuhan menguji hati manusia. Jangan pernah berpikir ya, oh saya sudah benar, saya sudah gini. Mari kita uji, ya kita timbang diri kita, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati. Ayat 3, serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari kita belajar menyerahkan semua perbuatan kita pada Tuhan supaya terlaksana segala rencana kita. Ya, apapun perbuatan kita itu berserah pada Tuhan saudara. Belajar melibatkan Tuhan, belajar menyerahkan segala perbuatan kepada Tuhan. Maka ketika kita menyerahkan semua perbuatan kita pada Tuhan, dikatakan terlaksanalah segala rencanamu. Ayat 4 dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Segala sesuatu itu diciptakan Tuhan dengan tujuan. Bahkan dikatakan orang fasik itu dibuat untuk hari malapetaka. Makanya saudara, mari kita bertobat hidup kita supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan, supaya kita nggak jatuh dalam malapetaka. Ya, karena orang fasik itu dibuat untuk hari malapetaka. Kita berdoa supaya jalan hidup kita lurus, kita mengalami perlindungan yang dari Tuhan. Ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Setiap orang yang tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan, dan ia tidak akan luput dari hukuman. Kesombongan adalah hal yang paling dibenci Tuhan. Kesombongan adalah hal yang paling dimurkai Tuhan. Dikatakan bahwa ya di sini dikatakan ya orang yang tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan ya. Tetapi ya orang yang rendah hati akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Makanya jangan sombong, jangan angku, tinggi hati. Nanti kita ini menjadi kekejian bagi Tuhan dan tidak akan luput dari hukuman. Kita tahu dan percaya saudara bahwa orang-orang yang tinggi hati itu akan dihukum. Ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ya, biarlah kita semua punya roh takut akan Tuhan dalam hidup kita. Karena takut akan Tuhan yang akan memampukan kita menjauhi kejahatan.
Kalau kita nggak punya takut akan Tuhan, ya nggak mungkin orang itu menjauhi kejahatan, saudara. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita pasti akan menjauhi kejahatan. Kalau orang nggak takut Tuhan, ya, terus misalnya kita bilang, ya tapi itu hidupnya baik loh. Ya berarti itu pencitraan. Sebab ya kalau orang itu hanya pencitraan, maka dia akan berani berbuat dosa. Tapi orang yang hidup takut Tuhan, dia pasti akan menjauhi kejahatan walaupun gak dilihat. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf digoda sama tante Potifar, gak ada yang lihat. Tapi karena Yusuf memiliki roh takut akan Tuhan, makanya dia menjauhi kejahatan. Saya berdoa kita semua punya roh takut akan Tuhan supaya kita menjauhi kejahatan, hidup kita tidak masuk di dalam malapetaka, ya. Ayat 6, dengan kasih kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. 7, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, maka satu saat saudara, kita percaya bahwa ayat ini berkata, kalau kita ini takut akan Tuhan, maka ya musuh orang itu akan didamaikan dengan dia. Ya, dengan cara yang ajaib Tuhan akan memulihkan ya hubungan kita dengan musuh-musuh kita waktu kita ini hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ya, lebih baik kita ini dapat uang sedikit ya disertai kebenaran daripada uangnya banyak tapi uang dari hasil dosa. Ya, tanpa keadilan. Buat apa kita punya banyak uang, penghasilan, kalau penghasilan itu bukan kita dapatkan dari hasil yang benar. Jangan hanya tergiur dengan uang, jangan hanya tergiur dengan harta, tapi mari kita mau lebih lagi melakukan kebenaran, sebab Tuhan yang menjamin kehidupan orang-orang yang benar dan taat kepada Dia. Ayat yang ke 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, seperti tadi kita udah baca, hati manusia menimbang, tapi keputusan Tuhan yang datang. Demikian juga di sini dikatakan hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tapi ingat Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Walaupun banyak pertimbangan kita, percayalah Tuhan yang akan menuntun ya arah langkah kita. Ayat yang ke 10, keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Ya, jadi kita melihat di sini firman Tuhan berkata bahwa seorang raja itu ya dia memiliki kewenangan, saudara. Ya, dan ayat ini berkata bahwa keputusan dari Allah itu ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Ya, kita berdoa supaya para pemimpin, raja, presiden dimanapun di dunia ini, mereka semua memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka putuskan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan saja, termasuk di bangsa kita. Biarlah hidup kita semakin hari semakin bijaksana dan semakin berkenan pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat malam ini Tuhan, kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, memberi kekuatan sehingga kami yang adalah masalah keuangan, masalah keluarga yang sedang terpuruk, ya Tuhan, yang mau bercerai, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Suami dipulihkan, istri, anak-anak dipulihkan semuanya. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang juga hari-hari ini sedang adalah masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan Engkau tolong buka jalan supaya Tuhan kirim pembeli yang cocok dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kami kemampuan untuk terus hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, supaya hidup kami ini tidak menjadi batu sandungan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit dalam nama Yesus, anugerah Tuhan melimpah, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ingin punya keturunan diberikan keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Kami berdoa biarlah yang terikat dengan dosa-dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Apapun persoalan kami, Tuhan menjadi jawaban. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bangsa dan negara kami Indonesia, lawat Tuhan.
Di mana banyak kota-kota yang terkena bencana, yang masih ada dampaknya, Tuhan turut bekerja dan tolong buka jalan agar setiap akses-akses yang akan menolong boleh dilancarkan. Beri kekuatan hati dan iman ketika mereka mengalami semua bencana ini. Mereka semakin mencari Tuhan, bertobat dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kami semua juga Tuhan boleh menyerahkan seluruh hidup kami, bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan bangsa ini, beri roh takut akan Tuhan atas pemimpin kami, presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan bangsa kami. Bahkan bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan terjadi, tercurah hujan pertobatan, tercurah sehingga orang-orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga acara Natal kami Tuhan buat tanggal 11 Desember, cuaca yang terbaik dan damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan hari ini. Mari terimalah saudara berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.